Dan mereka gerilya datang kemana-mana saudara, menebar fitnah. Nah ini nggak boleh dibiarkan saudara. Nah sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haqqul yaqin. Ba'alawi bukan turunan Nabi. Karena saudara, mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Habib ini bilang begini, hei, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa. Ini orang Betawi nih Habibnya nih. Ya, Habib peminum, Habib pemabuk, ya Habib perokok, Habib yang tak sholat, Habib yang dukun. Kan banyak Pak Haji Habib yang jadi dukun. Tahu saya Pak Haji, pakai surban, pakai tasbih, pegang tongkat, pasang style, dia seolah-olah ulama, orang pinter, tapi onderdil hatinya dia dukun, syirik musyrik, menipu jamaah, menipu umat. Saya lihat sendiri Pak Haji, ada memang orang Arab Habib yang seperti itu, menipu umat Pak Haji. Tapi saya nggak berani meratakan semua Habib seperti itu, semua Ba'alawi seperti itu. Saya nggak berani Pak Haji. Dan saya paham, inna akramakum indallahi atqakum, paham Pak Haji. Tapi sudahlah Pak Haji, intinya mudah-mudahan ini segera clear, akur ya. Pak Haji harusnya merangkul semua habaib, baik yang baik ataupun yang buruk. Pak Haji rangkul semua, itu lebih elegan Pak Haji Romai Rama. Rasulullah Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat, bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini, makam-makamnya di mana-mana. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi, pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi, Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya, telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, aneh tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ada sertifikat ente Habib ini. Ayo aneh anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman aja dihabibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, dia bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib, Habib, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Hadirin hadirat, saya bangga bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi. Karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau
Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif. Mereka mau menjajah Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, betul-betul ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga akidah umat Islam Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Apa itu? Baik, tadi sudah begitu jelas dan gamblang tujuan didirikannya PWI, dan saya rasa umat Islam bahkan bangsa Indonesia wajib mendukung PWI. Setuju? Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang Habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, Habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih Habibnya nih. Ojo muni apa-apa. Menang kiai mana? Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahlus surga. Jangan dikata apa-apa. Ojo muni apa-apa. Menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu bib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana bang? Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi SAW, la fadla li Arabin ala ajamiin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi SAW aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian
wan narul asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Hati bukan mengatar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi, Habib. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa, Bib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur nih. Nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan jid gue. Tenang aja lu, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal apa sih ahlul bait? Secara bahasa, secara lughah, ahlu al-bait artinya apa? Ahlu al-bait, ahli rumah, orang yang serumah dengan Roma Irama, itu ahlul bait Roma. Anda tahu kan anak saya siapa aja? Ridho, Devi, Vicky, Romi. Itu bukan ahlul bait Roma, tapi dzurriyyah Roma, turunan Roma, betul. Kenapa? Karena dia tidak serumah lagi dengan Roma. Faham? Jadi ahlul bait adalah orang yang serumah dengan Rasulullah. Maka dikatakan ahlul bait Rasul itu ada 5 orang. Yang pertama istri-istri beliau. Yang kedua anak beliau Fatimah. Yang ketiga mantu beliau satu rumah, Sayyidina Ali. Yang 2 orang lagi cucu beliau, Sayyidina Hasan wa Husain. 5 orang itu ahlul bait. Adapun seandainya ada anak cucu dari Hasan, itu bukan ahlul bait lagi, tapi saat ini fitnah nasab ini, saudara, sepertinya sengaja disebarluaskan untuk memecah belah umat, ngadu domba habaib dan kiai. Saudara,
Dan sepertinya juga memang ini ada yang modali semua ini, saudara. Nah, karena itu kita harus waspada. Jadi kalau dalam kitab fikih, saudara, kalau bicara penetapan nasab anak yang baru lahir, itu tentunya yang pertama adalah al-walad lil firash. Jadi anak itu, saudara, kita bisa tetapkan nasab anak siapa kalau kita sudah sama menyaksikan ada ibunya, ada bapaknya, nikah, kemudian istrinya hamil melahirkan. Itu sudah sabit nasab, saudara. Atau dengan kesaksian, kita nggak lihat nikahnya, saudara, tapi dengan kesaksian orang-orang dipercaya bahwa mereka memang suami istri dan seterusnya, saudara. Nah, jadi ada ikrar. Nah, itu kalau untuk orang-orang yang baru lahir, ya ikhwan. Tapi bagaimana kalau yang nasabnya itu sudah turun-temurun? Nah, kalau nasabnya itu sudah turun-temurun, saudara, nah maka dalam fikih itu disebutkan ada dua cara. Yang pertama adalah asyuhrah. Nah, jadi kalau dia sudah masyhur, dia itu keturunan siapa, jangan coba-coba untuk kita bantah. Dan ini berlaku bukan di bangsa Arab saja, seperti umpamanya di bangsa Indonesia, seperti di Sumatera Utara umpamanya. Di sana ada marga-marga, ada Nasution, Nenggolan, Siahaan, Lubis, saudara. Nah, kalau memang mereka punya nasab dari keluarga-keluarga marga-marga tersebut, saudara, nggak boleh kita bantah. Dia sudah Nasution, ya akui dia Nasution. Nah, jadi jangan coba-coba, wah ini Nasutionnya mesti diperiksa dulu, di DNA dulu. Nggak ada itu, saudara. Nah, jadi kalau memang dia sudah mengakui, masyarakatnya juga sudah mengakui, oh ya ini anaknya sefulan, dia marganya Nasution. Atau masyarakat di Sibuhuan, itu banyak marga Lubis, saudara, oh ya ini memang turunannya, nasabnya dia dari keluarga besar Lubis. Jangan coba-coba dibantah, saudara, kita nggak punya hak. Nah, kalau kita ngebantah itu namanya at-ta'an fin nasab, menyerang nasab orang. Nah, Nabi mengatakan di antara salah satu perbuatan yang merupakan kufrun billah adalah at-ta'an fin nasab, menyerang nasab, ya ikhwan. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan ada cara pertama syuhra, yang kedua istifadah. Jadi dalam kitab fikih cukup udah syuhra, istifadah, selesai. Hakikatnya serahkan kepada Allah, ya ikhwan. Nah, jadi kalau sudah syuhra, istifadah, sabit sudah nasab seseorang. Apalagi nasab ba'alwi. Nasab ba'alwi ini istimewanya, saudara, bukan hanya syuhra dan istifadah, tapi ijma ulama. Luar biasa. Enggak mudah cari nasab di zaman ini, saudara, yang diijmakan oleh ulama dari semua mazhab, bukan hanya mazhab ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Ulama-ulama, pemuka-pemuka kalangan salafi, wahabi, saudara, mengakui, walaupun ada beberapa yang nawasib yang enggak mengakui, saudara. Kemudian ulama-ulama ibadiyah ini dari kalangan Khawarij, ada di negeri Oman, mengakui nasab ba'alwi, saudara, sabit dzurriyyatur rasul. Begitu juga ulama-ulama Syiah, saudara, di Irak, di Iran, semua mengakui bahwa nasab ba'alwi itu adalah dzurriyyatur rasul, saudara. Dan ulama-ulama ahlus sunnah seperti Ibn Hajar, Imam Sakhawi dan lain sebagainya, semua sudah mengakui. Bahkan saat ini, saudara, ulama-ulama besar seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir mengakui nasab ba'alwi. Bahkan ketika beliau ditanya, beliau jawab, nasab ba'alwi ini sabit bil ijma', saudara. Nah, nggak sampai di situ, bahkan ulama-ulama Indonesia, saudara, seperti Buya Hamka mengakui ba'alwi itu dzurriyyatur rasul. Nah, jadi ada apa ini tiba-tiba kelompok mau korek-korek nasab dan menafi nasab, dan dengan sombongnya mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya anid, keras kepala, saudara, sombong, angkuh. Nah, kalau sudah seperti ini, saudara, sudah tidak perlu diajak diskusi lagi. Nah, karena prinsipnya walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ya mau buat apa lagi diajak diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Haji Roma Irama? Bang Haji Roma Irama, the legend musik dangdut. Bahkan
bahkan satu-satunya grup musik yang agamanya kuat, solidaritasnya kuat, satu-satunya grup musik yang awet sampai melewati beberapa lintas generasi, dan semua lagu-lagunya hidup, terasa hidup di dalam hati, mengandung nasihat, ilmu hidup, ya, Masya Allah. Pokoknya begitulah, siapa yang tidak kenal Bang Haji Roma Irama? Hampir 90% saya hafal lagunya, hampir 90% saya hafal lagu-lagunya, dan tentu saya ngefans berat sama beliau, ya. Dari kecil saya sudah familiar banget dengan semua lagu-lagunya. Siapa yang tidak ngefans kepada Pak Haji? Siapa yang tidak kenal dengan Pak Haji Roma Irama? Ya, melalui video ini Pak Haji Roma Irama, salam kenal, salam ta'zim, salam hormat Pak Haji. Saya berdoa mudah-mudahan suatu ketika ada takdir saya bisa bertemu dengan Pak Haji. Saya pernah ketemu dengan Pak Haji sekali, bahkan saya pernah foto bareng dengan Pak Haji, bahkan dengan Ibu Rika Rahim, dengan Bunda Rika Rahim, saya pernah foto bersama jenengan Pak Haji. Waktu itu saya masih culun, saya masih kurus, saya masih belum jadi apa-apa, saya masih seniman debus. Saya foto dengan Anda Pak Haji tahun 1998 kurang lebihnya, dalam acara Munas Besar peresmian perguruan pencak Pagar Nusa di Pondok Zainul Hasan, Genggong, Pajarakan. Jadi waktu itu saya alhamdulillah dekat dengan keluarga Genggong, sehingga saya diberi akses untuk bisa foto dengan Pak Haji di sebuah ruangan, di dalamnya Kiai Hasan Mutawakil Allah. Saya pernah ketemu dengan Anda tahun 98. Mudah-mudahan Pak Haji, ya, kita bisa ketemu lagi di surganya Allah, insya Allah. Nah Pak Haji, tapi akhir-akhir ini saya agak terganggu hati dan pikiran sejak Pak Haji dengan tegas mengklaim Ba'alawi, membahas Ba'alawi 58 yang pendalam perut kelakuan Ba'alawi, tukang serulingnya Ba'alawi, tukang gendangnya Ba'alawi, tukang nyanyinya Ba'alawi, tukang mabuknya Ba'alawi, bla 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 bla. Ya, intinya saya nggak akan bahas secara lengkap di sini. Videonya Pak Haji sudah komplit di situ. Saya hanya sedih Pak Haji, sedih, ya. Harusnya Pak Haji tidak mengambil posisi itu. Kasihan fans Forsa, ya, kasihan fansnya Pak Haji. Tentu akan ada yang terluka dengan Pak Haji mengambil posisi seperti itu, dalam tanda petik, ya, mengambil posisi perang dengan Habib, menyatakan perang dengan Habaib, atau mengambil jarak dengan Habaib, dengan Habib. Itu saya sedih Pak Haji. Jadi kurang lebihnya begini Pak Haji, ya. Di mata saya penyanyi dangdut itu norak, ya. Penyanyi dangdut itu norak, porno, mesum, gitu kan. Begitulah, penuh dengan maksiat. Di mana ada dangdut, di situ ada mabuk. Di mana ada dangdut, ya di situ ada rokok. Di mana ada dangdut, ya di situ ada mesum, ada goyang-goyang, dan itu tidak bisa dinafikan. Penyanyi dangdut itu begitu, ya. Tapi apakah saya boleh mengklaim semua penyanyi dangdut seperti itu? Kan tidak boleh Pak Haji, ya. Tidak semua penyanyi dangdut seperti itu. Ada 1000 penyanyi dangdut, lalu 10 berbuat maksiat, ya nggak boleh dipukul rata lah, kurang lebih seperti itu Pak Haji, paham? Pokoknya saya kehabisan kata-kata, saya sedih Pak Haji. Ya, apakah saya boleh menghakimi semua penyanyi dangdut itu masuk neraka, mesum, kotor, ya? Nggak boleh, ya, karena tidak semua penyanyi dangdut itu seperti itu. Ya, contohnya Pak Haji sendiri, ada ayah Yusuf Mansur, ada ayah Mansur S, ada Bunda Elvi Sukaisi, ada Caca Handika, ada Leo Waldi, ya kan, ada Hamdan ATT, dan banyak lagi penyanyi-penyanyi dangdut yang betul-betul memang punya akhlak, gitu. Tidak lantas kita samaratakan. Sama dengan Habib Habaib ini Pak Haji,
untuk tokoh sehebat, selegend Pak Haji ini sebenarnya kalau bisa jangan mengambil posisi ya. Jadi saya jadi berpikir mungkin jangan-jangan Pak Haji yang salah bergaul dengan Habib yang salah gitu, atau salah memandang sudut pandang dimensi Habib itu Pak Haji. Saya banyak Habib yang di mata saya itu, oh, kalau saya mau Pak Haji, izin Pak Haji, izin, kalau saya mau itu saya bisa keluarkan video setiap hari menyerang Habib, karena sama dengan Pak Haji, saya mengalami, saya melihat, saya merasakan, bukan hanya mendengar akhlak-akhlak Habib yang goda istri orang, ngembat istri orang, dia tolong tidak tahu terima kasih, saya tolong, saya kontrakan rumah, saya kasih modal, malah saya diserang, ya kan? Dan banyak lagi Habib-Habib yang memang jago minum, ahli hisab, orang Arab dalam tanda petik, ya banyak. Saya melihat sama dengan Pak Haji, tapi saya nggak berani ngambil posisi itu terus mengklaim semua Habib seperti itu, semua orang Arab seperti itu, semua Ba'alawi seperti itu. Saya nggak berani Pak Haji. Saya pernah mengalami seperti yang Pak Haji alami, Pak Haji Romai Rama alami, ya kan? Saya diminta tolong, saya bantu, tenaga, pikiran, uang saya bantu, malah saya diserang, merendahkan katanya, merendahkan martabat dan harga diri Ba'alawi. Loh, saya ini diminta tolong, dan saya merekam itu juga, saya videokan juga sudah atas izin yang bersangkutan, malah saya diserang gitu Pak Haji. Dan saya melihat sendiri tuh semua kelakuan itu, saya melihat Pak Haji, dan saya paham inna akramakum indallahi atqakum, paham Pak Haji. Tapi sudahlah Pak Haji, intinya mudah-mudahan ini segera clear, akur ya. Pak Haji harusnya merangkul semua habaib, baik yang baik ataupun yang buruk, Pak Haji rangkul semua, itu lebih elegan Pak Haji Romai Rama ya. Habib peminum, Habib pemabuk ya, Habib perokok, Habib yang tidak sholat, Habib yang dukun, kan banyak Pak Haji Habib yang jadi dukun. Tahu saya Pak Haji, pakai surban, pakai tasbih, pegang tongkat, pasang stel, dia seolah-olah ulama, orang pinter, tapi onderdil hatinya dia dukun, syirik, musyrik, menipu jamaah, menipu umat. Saya lihat sendiri Pak Haji, ada memang orang Arab Habib yang seperti itu, menipu umat Pak Haji. Tapi saya nggak berani meratakan semua Habib seperti itu, semua Ba'alawi seperti itu, saya nggak berani Pak Haji gitu. Izin Pak Haji ya, saya sayang sama Pak Haji Romai Rama. Apalagi Pak Haji kemudian dalam tanda petik, mohon maaf kalau saya salah ini ya, ini hanya mata lahir saya ini, Pak Haji justru mendukung, merapat kepada organisasi yang dalam tanda petik suka membubarkan pengajian, ya kan? Zakir Naik dibubarkan, Ustadz Abdul Somad dibubarkan, Ustadz Bakhtiar Nasir dibubarkan, Khalid Basalamah dibubarkan, saya dibubarkan Pak Haji ya, saya kemana-mana dibubarkan, sampai saya pernah dievakuasi sama polisi itu. Lalu terus gimana? Sementara dangdutan dijaga, gereja dijaga, uwil dijaga, vihara dijaga. Oke. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Gitu Pak Haji. Tokoh seperti Anda ini kalau bisa di posisi yang mengayomi. Tidak semua Habib, tidak semua Ba'alawi seperti yang Pak Haji sangkakan atau tuduhkan. Itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.